Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ba'dal asar kita bisa duduk bersama di rumah Haji Untung di Sekumpul Martapura, Sehah wal Afiyah. Ini kalau dalam bahasa ulama Hadramut ini namanya rohah, ya, majelis ba'dal asar. Biasanya baca kitab, ada qasidah. Jadi kita udah qasidah. Assalamualaikum tadi sudah, ya Sayyidi ya Rasulullah juga sudah. Kita ngobrol dikit, nanti selesai ngobrol lanjut qasidah lagi. Ya, untuk qasidahnya pemirsa nggak usah lihat. Nah, untuk kita saja. Nah, ikhwani rahimakumullah. Saya tadi pagi itu buat update status di WA saya. Ya, update status di WA saya. Saya sendiri nggak hafal tuh statusnya apa, karena saya juga nggak pernah ngapalin status. Dan jarang-jarang update status. Biasanya saya update status itu jual barang, jual HP, jual kamera, ya update status. Tapi kalau update status nasihat jarang. Dan nasihat ilmu banyak di YouTube. Cuman tiba-tiba tadi pagi terlintas gitu ya. Terlintas jadi saya tulis. Ya, biar nggak hilang ya, biar nggak hilang. Coba Mas Eto, yang di-share di grup itu, pinjam handphone saya coba, yang lipat. Ya. Insyaallah jadi ilmu yang manfaat. Kalimatnya begini, hidup sebenarnya mudah. Hidup sebenarnya mudah jika tak kita persulit. Jika tak kita persulit. Ya, hidup sebenarnya mudah jika tak kita persulit. Cukup taati Allah, gelar sajadah, sujud dan tilawah, serta pergauli sesama dengan akhlak mulia. Selesai. Ya, cukup taati Allah, gelar sajadah, sujud dan tilawah, serta pergauli sesama dengan akhlak mulia. Selesai. Ya, hidup cuma begitu. Nah, hidup mudah kalau tak kita persulit. Nah, kita sendiri yang buat hidup jadi sulit, buat hidup jadi ruwet. Nikmat, apalagi yang lebih nikmat dari duduk semacam ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi mali siwaka wa lam alwi ala ahadi. Kita 1400 tahun setelah pindahnya Nabi Muhammad SAW dari alam dunia menuju alam akhirat, 1400 tahun diizinkan manggil langsung Nabi Muhammad SAW. Ya, diizinkan memanggil dan mengundang langsung Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, duhai tuanku, duhai utusan Allah. Ya, duhai pimpinanku, duhai utusannya Allah. Kita panggil secara langsung Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira kalau ada satu orang manggil, dua orang manggil, Nabi jawab enggak kira-kira? Sallallahu jawab. Dalam Maulid Simtud Durrah disebutkan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi Muhammad SAW itu kalau dikasih undangan, yang ngundang itu orang miskin, maka beliau datangnya cepat tergopoh-gopoh. Ya, cepat tergopoh-gopoh. Ya, cepat gitu. Ijabatan mu'ajjalah. Cepat ya, enggak ditunda-tunda kalau yang undang orang miskin. Karena begitu senangnya dapat undangan dari orang miskin. Nah, kita nih kira-kira miskin ilmu enggak? Miskin. Pahala miskin. Amal miskin. Du'afa, kita orang lemah.
Terus kita panggil Nabi Muhammad SAW, undang Rasulullah SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah mungkin di alam sana, nggak tahu alam di mana, ada yang nanya, udah meninggal kok dipanggil-panggil. Panggil itu Allah, jangan manggil Nabi. Manggil itu Allah, jangan manggil Nabi. Orang yang mengucapkan seperti ini, panggil Allah, jangan panggil Nabi, berarti dia sudah, ya, dalam kepalanya, orang yang manggil Nabi itu sama dengan menempatkan Allah sama dengan Nabi. Kan yang ngawur. Kita nggak pernah menempatkan makhluk sama dengan Khalik. Khalik, makhluk. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk ciptaannya Allah Ta'ala, tapi yang terhebat, tapi yang terbaik. Lah boleh nggak kita panggil? Harus. Ya. Kalau nggak manggil Nabi, repot tuh nanti. Repot, kenapa? Sholatnya nggak pernah khusyuk. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Ayyuhan Nabi itu kalau disingkatkan jadi apa? Ya. Itu kan nida, panggilan. Ayyuhan nas. Hei umat manusia, ayyuhan nas. Ayyuhan Nabi. Tuhai Nabi. Disingkat jadi ya. Ya Nabi salam alaika. Ya, duhai Nabi. Ayyuhan Nabi. Jadi kalau orang nggak mau manggil Nabi Muhammad SAW, sholatnya gimana itu statusnya? Karena itu rukun dalam at-tahiyyat. Bersolawat secara langsung, bersalam secara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh assalamu alaihi, harus assalamu alaika. Salam sejahtera untukmu. Jadi Rasul mengajarkan, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, dimanapun, maka kamu harus menghadirkan Nabi Muhammad SAW di hadapanmu. Itu yang diajarkan. Makanya ketika sholat, saat manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat manusia nggak boleh manggil selain Allah Ta'ala, Allah perintahkan kita manggil Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang bilang jangan panggil Nabi, Nabi udah meninggal, jangan panggil Nabi, berarti dia menyalahi ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat. Oh, dalam sholat saja suruh manggil Nabi, apalagi di luar sholat. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Bukan assalamu alaihi. Bukan salam untuknya. Tapi bukan salam untuk beliau. Salam sejahtera untukmu, duhai Nabi. Nah ini penting. Kenapa kita disuruh manggil Nabi Muhammad SAW? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasul itu di Mi'rajkan, ya, Isra dan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi SAW, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, terus apa ucapannya Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ngomong ini siapa? Allah. Allah saja manggil Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah kok kita nggak mau manggil? Ya kita nggak mau mengucapkan salam langsung pada Nabi Muhammad SAW. Ya Allahnya marah. Ini manusia nggak jelas ini. Punya Nabi, punya Rasul, nggak pernah dipanggil. Punya Nabi, punya Rasul, nggak pernah disapa. Punya Nabi, punya Rasul, nggak pernah dihadirkan di hadapannya. Sementara dihadirkan di kepalanya bayangan-bayangan yang nggak jelas. Hutang dihadirkan terus. Ya, wajah-wajah yang cantik dihadirkan terus. Wajah-wajah pria-pria yang ganteng yang nggak jelas seperti saya ini dihadirkan terus. Kalau yang gantengnya jelas kan Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Ganteng yang nggak akan berubah. Wajah saya ini sekarang ganteng. 10 tahun lagi mungkin lebih ganteng. Ya itu harapan gitu kan ya. Tapi seringkali harapan itu sama kenyataan nggak sesuai. Manusia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW gantengnya nggak berubah. Hakikat ganteng itu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita suruh manggil. Apa hasilnya kalau kita manggil Nabi Muhammad SAW? Ya Sayyidi ya Rasulullah
khudh biyadi. Wahai Rasul, tolong saya digandeng. Tolong saya dibimbing, wahai Nabi Muhammad SAW. Minta digandeng langsung oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini salah satu qasidah favorit saya. Ya Sayyidi, ya Rasul, karena doa ya, kepada Allah Ta'ala, minta agar Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW menggandeng kita. Nah, kalau udah digandeng sama Rasulullah SAW, selesai. Pasti digandengnya ke tempat yang bagus ya. Kalau udah digandeng Rasul, urusannya mudah atau mudah? Ya mudah. Kamu baru jalan digandeng sama pejabat tingkat tinggi, beres semua urusannya. Siapa yang gandeng ini? Siapa yang gandeng? Ini yang gandeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau tadi di syair itu disebutkan di di akhir, kalau saya nggak salah dengar, karena saya nggak hafal teksnya dan nggak pernah ngapalin. Jadi ini semua saya sampaikan, saya nggak pernah ngapalin. Ya karena dengar ya beberapa kali teringat, ya teringat karena suka. Orang kalau suka itu yang didengar akan ingat. Tapi kalau nggak suka, walaupun dilihat tiap hari nggak bakal ingat. Jadi kalau suami itu nggak disuka, walaupun ada tiap hari seperti nggak ada. Ya itu kalau nggak disukai. Tapi kalau yang disukai, walaupun nggak ada, selalu kelihatan di depan mata. Nabi Muhammad SAW jaraknya 1400 tahun. Tapi kalau kita suka pada Rasulullah SAW, dimanapun kita berada, kita akan membayangkan Rasulullah SAW. Itu kalau di syair tadi, coba saya pinjam teksnya itu. Ya, salah satu biasa bisa sampai pada titik yang langsung. Ya, jazakumullah khairan. Kulli syafi'an ila rahmani min zalali wamnun alina bima la kana fil khaladi bandul bi ainir ridha lidaiman abadan wastur bi fadlika tafsiri madal amadi inni tawassaltu bil mukhtari ashrafu man raqas samawati sirril wahidil ahadi Allah alaika akraman. Bentar, atasnya sedikit. Ya man tafajjarat inni idza samani ghaimun yurawi'uni aqulu ya sayyidas sadati ya sanadi. Ini kalau kita ini memang dalam kondisi yang genting ya, suntuk, sumpek, ada masalah. Ya ada masalah. Kita disuruh manggil ya Sayyidi ya Rasulullah gitu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya sanadi, wahai sandaranku, wahai utusan Allah, please help me, tolong aku. Ya tolong aku. Ini ajarannya para habaib, ajarannya para kiai, ajarannya para guru, ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begini, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Ya nggak cocok boleh. Nih Habib ngajarin gitu. Kamu kalau sumpek ini atau punya hajat panggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu maksudnya apa? Tawassul. Ya tawassul kepada Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, tolong saya. Mujarab betul. Makanya Habib Ali Habsyi itu ngajarkan, kalau kamu punya hajat, ya Rasulullah, isfa' fi hajati indallah. Ya Rasulullah, tolong wujudkan hajat saya ya di hadapan Allah. Jadi sampaikan Allah, saya punya hajat. Lewat Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanya, kok bisa begitu, bagaimana? Baca itu di hadis-hadis yang cukup kuat. Salah satunya ya, kalau kamu di hutan belantara, ya, nggak ada, atau di padang Sahara, nggak ada manusia, kemudian kamu butuh pertolongan, suruh manggil, ya Rijalullah. Suruh manggil. Itu yang ngajarin Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Bukan suruh manggil, ya Allah. Bukan suruh, ya Allah. Ya betul tuh, ya Allah. Bukan suruh manggil, ya Allah. Kamu kan butuh pertolongan lewat manusia kan ya. Lewat makhluk Allah. Jadi yang kamu butuhkan ya panggil. Itu bukan musyrik. Itu namanya kita meletakkan suatu pada tempatnya. Ban saya bocor, saya nggak bilang, ya Allah. Ya enggak gitu ya. Ya Allah di hati. Ya saya teriak, tukang tambal ban, kan seperti itu. Nah itu bukan musyrik. Kalau gigi saya sakit, saya nggak teriak ya Allah di rumah, ya enggak. Ya di hati, ya Allah obatin, tolong ya. Tapi yang saya telepon, ya dokter, kan begitu ya. Ya dokter.
Ketika saya teriak, ya dokter, ya tukang tambal ban, ya, atau kalau lagi butuh duit, ya bos, ya gitu ya. Minta sama Allah, bos sekarang ini. Teriak, ya bos. Apakah itu namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Syariatnya memang seperti itu. Nah, semua yang punya jagat raya ini miliknya Allah Ta'ala, sama Allah kuncinya semua, dan semuanya itu diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bisa connect pada yang paling tinggi, kenapa nggak dilakukan? Ya Sayyidi Rasulullah iswa fi hajati indallah, beres urusannya. Makanya qasidah ini banyak sekali pelajarannya. Ya, pelajarannya sangat banyak. Sebetulnya saya malas ngomong. Ya, karena terlampau enak. Orang mabuk itu kalau semakin ngomong semakin nggak jelas nanti. Betul ya? Orang mabuk disuruh bicara, jelas nggak omongannya? Nggak jelas. Kamu lagi teler itu ngantuk berat suruh bicara, nggak jelas kan ya? Nah, saya juga lagi teler berat, ya, lagi mabuk asyik gitu. Asyik karena siapa sih yang nggak kangen sama Nabi Muhammad SAW? Ya, kangen ya, pengen disayang sama Rasulullah gitu ya. Ya, pengen dielus-elus sama Nabi Muhammad SAW. Ya, pengen digandeng tadi ya. Nah, kalau saya kan ya cucu, ya pengen ditimang-timang. Saya kan masih kecil loh. Iya, pengen ditimang-timang oleh Nabi Muhammad SAW. Semua rasa itu ada di sini enak. Gitu. Rasa itu ada di sini enak. Ya susah dijelaskan dengan kata-kata. Makanya hidup itu sebetulnya mudah. Bahagia itu nggak jauh kok. Duduk begini bahagia kok. Dengar ya Sayyidi ya Rasulullah bisa bahagia. Nah, kenapa kok orang lain cari bahagia susah? Aneh. Dengar Al-Quran bisa bahagia. Kenapa orang lain cari bahagia susah? Kalau kita udah bisa bahagia dengan begini, nikmatnya luar biasa lah. Sebodoh-bodohnya kita sudah tahu yang begini buat bahagia, yang begini tinggalkan, cari yang buat pusing. Yang buat pusing apa? Jujur. Ayo jujur. Yang buat pusing apa? Anak muda ini nggak pernah pusing kan? Nah, yang buat pusing apa? Manusia pada umumnya apa itu? Nggak punya duit, betul. Kalau nggak punya duit, pusing. Kalau punya duit, pusing juga kan? Aneh gitu, yang buat pusing itu duit, tapi yang dicari adalah duit. Yang begini buat tenang, ya. Tapi yang begini didatanginya sebulan sekali, baru didatangin, ya. 10 hari sekali baru didatangin. Nggak nyari tiap hari. Padahal duduk aja bahagianya luar biasa. Makanya bahagia itu gampang, gelar sejadah, sujud tilawah. Selesai, setelah itu ketemu manusia pakai akhlak mulia, senyum sama orang, ngobrol yang asyik, nggak gunjing, nggak riba, nggak namimah, kan menyenangkan. Hidup betul, ya. Menyenangkan hidupnya. Nah, itu yang pertama. Saya juga nggak tahu mau ngomong apa, nggak ada skenario bicara. Yang ada ya sekeluarnya saja. Nah, masalah tadi ngucap salam pada Nabi Muhammad SAW. Ini bicara teknologi boleh ya? Saya antum kan lagi nonton live streaming dari Martapura. Sementara antum mungkin ada sebagian di Amerika, ada sebagian di Hong Kong, sebagian di Korea, ya sebagian ada mungkin di Jepang, ada di India, entah ada di Mekah, di Madinah, entah ada di mana, jauh. Juga jin-jin lagi live streaming juga. Jangan kamu kira jin nggak punya handphone, punya. Nggak percaya lihat sendiri. Saya nggak mau lihat, saya nggak mau lihat dan nggak pengen lihat lagi live streaming gitu. Saya mau nanya ini, saya di sini, yang di sana bisa lihat saya nggak? Bisa. Kalau saya salam, yang di sana jawab nggak? Jawab kan ya. Contoh ini ya, sahabatku dimanapun anda berada, assalamualaikum. Ya itu nanti akan ngetik gitu, waalaikumsalam, ada yang ngetik teks gitu kan, chat, waalaikumsalam. Betul ya, live. Saya ngucap salam, didengar, dilihat bahkan ya, dilihat, kemudian dijawab. Ini baru pakai teknologi namanya live streaming YouTube. Ya, menggunakan YouTube. Kemudian menggunakan fasilitas yang namanya kamera. Alatnya namanya kamera, dibantu dengan internet. Ya. 4G. Belum 5G ya. 4G, handphonenya 5G, tapi jaringannya baru 4G. 5G kan batas itu. Ini bisa langsung dijawab dengan ketik. Kalau kita zoom langsung, jawabannya itu suara dan gambar, dua arah. Percaya nggak ini?
Percaya, omong sudah terjadi. 2 tahun kita dilatih Zoom meeting, betul kan ya? Online, percaya itu sudah terjadi. Sekarang nabimu, rasulmu Muhammad SAW yang sudah nembus 7 lapis langit, pasti menguasai teknologi di atas semua teknologi manusia sampai akhir zaman di bawah teknologinya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sudah sampai ujungnya jagat raya, Sidratul Muntaha, selesai khatam. Ya, alam dunia, alam akhirat, khatam. Itu Nabi Muhammad SAW sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah khatam. Jadi teknologi Nabi jangan dibahas. Di atas semuanya. Itu teknologi Nabi Muhammad SAW. Ngasih tahu kepada kamu, ya, saya sengaja pakai kata begini biar agak melek semua. Rasulullah ngasih tahu kepada kamu, berarti saya termasuk kan ya? Memberitahu kepada kita semua bahwasanya di makamnya Nabi Muhammad SAW Allah udah letakkan malaikat khusus, yang malaikat itu membawa daftar nama seluruh makhluk ciptaan Allah, manusia sampai hari kiamat. Pakai aplikasi Peduli Lindungi? Pakai? Ya. Jadi kalau kamu nggak punya nik kan nggak bisa toh dapat Peduli Lindungi, betul ya? Nah, nik itu sesuai dengan kelahirannya ya. Kalau udah lahir nanti kita tercatat di dul apa itu? Dul Capil, apa namanya itu kan? Pokoknya itu ya. Mencatat semua data kelahiran, ya, data kependudukan rakyat Indonesia dari tahun dicatatkan ilah sampai nanti kapan tercatat semuanya, betul? Jadi kalau kita ini kemudian memasukkan data kita, novel nanti tahun berapa akan muncul, novel lahir bla 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 akan muncul semuanya di daftar tersebut. Nah, kalau baru Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 2022 bisa membuat teknologi yang semacam itu, dan Google bisa membuat teknologi yang semacam itu, lantas bagaimana dengan teknologinya Allah yang Allah persiapkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW? Sistem daftar nama seluruh makhluk, seluruh manusia sampai hari kiamat. Jadi namamu ini jangan kamu kira rekayasa orang tua. Allah udah nyiapin namamu siapa itu ada di daftarnya. Gak akan meleset. Daftar nama saya ada di buku itu? Ada. Ini semua nih, semuanya ada. Daftar nama manusia sampai hari kiamat. Tidaklah satu dari umatku mengucapkan sholawat dan salam kepadaku kecuali muncul. Pertanyaan saya, coba ini dipikir dulu, dikit ya. Saya ngomong sama orang-orang pintar, alhamdulillah ini kan pintar semua ya, pintar semua. Mas Eko pinjam handphone Mas Eko. Ya, pinjam. Ini handphone ya, handphone. Nah, fungsinya apa kalau saya input kontak ke handphone ini? Fungsinya apa? Iya, ini iPhone Pro Max 13. Sudah nggak usah hubungan gitu loh ya. Udah, ini bentar lagi mau saya jual ini. Ini usianya paling nggak nyampe seminggu, sudah saya jual lagi. Insya Allah. Bisa jadi ya besok udah laku. Iya, prinsip saya gampang, punya duit beli, nggak punya duit jual. Gitu aja kok, repot. Jangan mau dibuat pusing sama duit. Yang penting nggak jual di diri. Betul kan ya? Yang penting nggak jual diri. Naudzubillah min. Ini handphone nih. Kenapa saya ketika beli handphone baru kemudian diminta untuk masukkan akun Google ya, Gmail, email, betul? Setelah itu nanti ada sinkronisasi kontak. Semua kontak saya yang udah saya simpan di email Google saya sana, kalau ada 1000 kontak akan tersimpan di handphone ini, betul? Kalau ada 10.000 kontak akan tersimpan di handphone ini, betul? Fungsinya apa itu? Fungsinya diantaranya adalah ketika nanti saya pakai WhatsApp atau nggak pakai WhatsApp, telepon, begitu orang yang kontaknya udah tersimpan di sini telepon, maka langsung akan muncul namanya, betul? Sehingga kita nggak bingung, oh fulan, akan muncul namanya. Nah, kenapa di hadis tersebut Rasul tidak mengatakan salam, Allah siapkan satu malaikat, siapapun yang mengucapkan salam, malaikat akan mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu. Sebetulnya kan sama ya, malaikat nyebutkan namanya, betul? Tapi ternyata nggak begitu hadisnya. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW menyatakan malaikat diberi daftar nama. Artinya sistem dan perangkat yang Allah persiapkan untuk Nabi Muhammad SAW super canggih.
Bukan sekedar malaikat berbicara, mewakili, enggak, tapi semuanya terrekod, semuanya tercatat. Kling masuk dalam hardware nanti entah apa itu yang dipegang oleh malaikat. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, nih dari lokasinya ada di Sekumpul. Ya Sayyidi, manggil kamu Rasulullah, ucapkan salam pada Rasulullah, muncul lengkap dengan namanya satu persatu. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, sehingga tidak ada satupun dari umat Nabi yang mengucapkan salam lupa malaikat, nggak ada. Karena sistem. Bisa bayangkan canggihnya ya. Seperti apa itu? Ini paham nggak? Oh ini anak-anak tuh kagetan semua kan? Gadget kan kaget gitu ya. Akhir zaman yang belum berakhir dan mudah-mudahan nggak segera berakhir. Amin. Paham maksud saya? Nah, waktu masih panjang kok, ini jamnya bener nggak? Iya. Boleh dilanjut? Udah cukup atau belum? Lanjut. Gimana Mas itu? Ada info-info? Motornya ada apa enggak tadi? Oh inden. Saya lagi cari motor inden. Saya tuh nggak suka inden, maunya langsung beli. Ya. Karena motornya baru lahir. So inden nggak mau saya. Nanti aja. Handphone saya butuh Samsung S22 Ultra. Tapi mau beli disuruh inden. Nggak mau saya inden. Kalau ada saya beli. Kalau belum ada, ya usahakan biar ada. Ya pantang menyerah. Itu prinsip saya. Ngotot cari terus berjuang. Iya, berjuang. Boleh dilanjut? Yakin? Udah mulai paham ini maksudnya? Apa? Ya udah mulai paham ya, nggak usah pengajian ngapain ya? Udah paham, udah mulai paham ya. Kalau udah mulai paham ya khatam selesai. Pemirsa dimanapun anda berada, ini simple. Jadi malaikat dikasih daftar nama. Menarik loh. Buat orang-orang yang ahli informatika, orang-orang ahli ini pemrograman, ini info dari Nabi ini berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan teknologi di masa depan yang dipakai oleh alam malakut. Teknologi di masa depan yang dipakai oleh alam malakut. Bocoran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang ini kan hikmahnya, kok Rasul ngomong ya ada yang salah nanti namanya muncul lengkap dengan nama orang tuanya. Artinya data kependudukan dunia ini tercatat dengan rapi oleh Allah Ta'ala by sistem, sama Allah dibuat sistemnya, diserahkan malaikat yang khusus. Gak semua malaikat, karena ini data penting ini. Gak boleh bocor nih. Ini data penting. Nah itu hanya di samping Nabi Muhammad SAW. Fulan bin fulan. Pernah pakai WhatsApp? Pernah atau tiap hari? Bahkan habis sholat, salam langsung pegang WhatsApp ya. WhatsApp datang, itu kan ya. Insyaallah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi belum ada status gitu ya. Masya Allah. Ini habis sholat. Itu di WhatsApp itu, kalau WhatsApp bisnis kalau saya nggak salah, kan bisa disetting. Kalau ada WA masuk, langsung ada pesanan balasan. Betul? Seketika. Cepatnya luar biasa. Betul ya? Mungkin lebih cepat dari ya, mungkin lebih cepat banget gitu. Saking cepatnya itu. Jadi saya kirim ke WA-nya fulan yang dia pakai WA bisnis. Assalamualaikum, dia akan jawab, waalaikumsalam, Anda terhubung dengan Novel bin Muhammad alaihi. Saat ini saya lagi offline, ya online. Silahkan tinggalkan pesan Anda, tulis di sini, saya akan segera menjawab pesan Anda. Wah, jawaban mesin. Jawaban mesin. Mesin. Nah, Nabi berjanji SAW, tidaklah satu yang mengucapkan salam kepadaku, salawat kepadaku, melainkan langsung malaikatnya nyampaikan. Malaikatnya nyampaikan dan langsung aku jawab waalaikumsalam dan salamku untuknya. Sekarang saya mau nanya, apakah ada kecepatan yang bisa mengalahkan atau menandingi kecepatan penyampaiannya Allah Ta'ala dengan sistem malaikat dan penyampaian ruh Nabi Muhammad SAW? Ada speed yang bisa mengalahkan itu? Lalu Rasul dengan ruhnya membawa jasadnya, dengan ruhnya membawa jasadnya, Mi'raj nembus 7 lapis langit, Isra Mi'raj nembus 7 lapis
langit. Saat ditanya berapa lama waktunya, kurang lebih beliau mengatakan, saat aku kembali tempat dudukku masih hangat. Berapa itu kecepatannya itu? Sangat cepat, tapi perjalanannya sangat panjang dan sangat banyak. Itu Nabi SAW menjawab salam kita langsung. Berarti kecepatannya seperti apa? Belum salam kita itu mungkin belum nyampe, jawabannya udah nyampe. Seakan-akan begitu ya. Tapi antara hati itu nggak ada jarak. Boleh saya ngasih contoh. Ini misal saya pandang pemirsa ini. Kemudian saya mau ngomong, aku sayang kamu gitu ya. Itu cuma mandang tok, udah paham. Belum mulutnya ngomong, hatinya. Ini namanya kecepatan hati. Nah, bagaimana kecepatan penyampaian salam itu? Sebagaimana sabda Nabi SAW, sampaikan salam kepadaku dimanapun kalian berada, karena sungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku, salawat kalian akan sampai kepadaku. Jadi kalau kita dimanapun, tak belum nih, sampai ini. Nah, Rasul menjawab. Nah, itu jawabannya kira-kira secepat apa itu? Makanya jangan bilang ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jarak. Kita sendiri yang buat jarak. Nggak ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya kita sendiri yang membuat jarak. Sampai dikatakan dalam salah satu nasihatnya Syekh Hisham Kabbani, matanallahu bituli hayati, beliau banyak umur dalam kesehatan, keafiahan, kebahagiaan, ketaatan, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ketika menjelaskan thariqahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu thariqah istighfar. Ada orang yang thariqahnya kan banyak sholawat, ada yang orang thariqahnya banyak qiraatul Quran, ada orang yang thariqahnya banyak sedekah, ada yang thariqahnya ceramah. Ya, ada thariqahnya ceramah, ada yang thariqahnya itu dia cari tempat-tempat yang di sana banyak peperangan, dia berjihad. Ada orang yang thariqahnya mendoakan orang, hobi mendoakan orang. Thariqahnya itu, setiap orang punya style sendiri, thariqah sendiri, gaya yang cocok dengan dirinya. Itu namanya thariqah, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah thariqahnya istighfar. Nah, kenapa beliau banyak istighfar? Sampai beliau mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Beliau nggak nuduh orang lain. Istighfar saya ini masih butuh diistighfarin. Nggak nuduh orang lain. Ya, kita sadar diri. Kalau Sayyidah Rabi'ah aja mengatakan seperti itu, apakah dimaksud beliau? Ya enggak, itu orang-orang seperti kita. Karena dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu namanya menzalimi diri sendiri. Mereka mau mendatangi kamu, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Mereka mau mendatangi kamu. Nanti kalau ada orang punya dosa terus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, mendatanginya itu dengan apa? Ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nggak bisa, ya sholawat dan salam. Karena Rasulullah mengatakan, kalau kamu nggak bisa, ya baca sholawat dan salam. Jangan jadikan makamku dan jangan jadikan kuburanku hari raya. Yang datanginya setahun itu cuma sekali. Yang sering-sering datang ke makamku, jangan cuma setahun sekali. Tapi kalau nggak bisa, karena jarak, karena wilayah, karena memang kesibukan, ya ucapkan sholawat dan salam, karena akan sampai kepadaku. Nah, datangi Nabi SAW dengan istighfar, kita ucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat. Nah, setelah salawat, setelah salam, setelah mendatangi Nabi Muhammad SAW, fastaghfirullah. Kemudian mereka istighfar, minta ampun sama Allah. Punya dosa, datangi Nabi, istighfar. Bukan punya dosa, istighfar. Ini adabnya istighfar. Punya dosa, istighfar, betul. Punya dosa, istighfar. Tapi caranya, Allah ajarkan punya dosa, datangi Nabi, istighfar. Paham ya? Punya dosa, obatnya adalah istighfar. Tapi caranya istighfar, Allah ajarkan dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datangi engkau. Mereka mau mendatangi engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Fastaghfirullah. Kemudian mereka minta ampun pada Allah. Ya, wastaghfir. Ada tambahan di situ. Dan Ar-Rasul mau memintakan ampun untuk mereka. Kenapa Allah Ta'ala
dalam susunan ayat ini tidak mengatakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarta. Kan yang diajak bicara ini kan Nabi Muhammad SAW. Seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mau mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian engkau mau mintakan ampun untuk mereka. Seharusnya kan begitu kalau susunan bahasa. Tetapi ini dibahas di tafsir ya. Kenapa kok tidak engkau mintakan ampun untuk mereka, tetapi yang dipakai oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, paham nggak ini? Kecepatan saya ngomongnya. Ya, tak ulangi pelan-pelan ya. Seandainya ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mau mendatangi engkau wahai Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, seharusnya dari susunan bahasa kemudian kamu mintakan ampun untuk mereka. Kan dari awal kan kamu gitu ya, kamu mereka, harusnya kan kamu. Tapi dalam ayat ini Allah nggak bilang kamu kemudian mintakan ampun untuk mereka, enggak. Wastaghfaralahumur rasul, dan ar-rasul memintakan ampun untuk mereka. Dibahas sama ulama, di antaranya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Kenapa pakai ar-rasul bukan kamu? Karena kalau kamu ya itu ada batas usianya sampai beliau wafat. Dan kamu wahai rasul ya, dan kamu mintakan ampun untuk mereka, artinya kamu semasa hidup. Tapi karena yang dipakai itu wastaghfaralahumur rasul, ar-rasul. Kalau ar-rasul berarti dari zaman azali sampai ketika lahir, setelah lahir, dan setelah wafat sampai kapanpun itu ar-rasul. Artinya proses memintakan ampun dari Nabi Muhammad SAW ini berlaku untuk umatnya saat beliau ada di alam azali, saat beliau lahir, saat beliau itu hidup, saat beliau itu telah kembali ke alam akhirat, saat beliau dibangkitkan, saat di mahsyar, sampai kapanpun. Itu bedanya dengan kamu. Kalau kamu ada batas usia. Tapi kalau ar-rasul, jabatan ini Rasulullah SAW nggak ada habisnya. Wastaghfaralahumur rasul, dan Rasul mintakan ampun untuk mereka. Lawajadullah tawwabur rahimah. Tentu pasti mereka akan menemukan Allah itu maha memberi dan menerima taubat, dan Allah maha penyayang. Untuk yang ini tafsir kedua, mereka akan menemukan Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Dan itu yang satu lagi, mereka akan langsung sampai pada maqam yang tinggi, lawajadullah. Mereka akan langsung nyambung dengan Allah. Lawajadullah, mereka pasti langsung akan menemukan Allah Ta'ala. Bagaimana bisa langsung menemukan Allah? Thariqahnya istighfar, dengan cara istighfarnya diawali datangi Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulnya mintakan ampun. Kata Syekh Hisham Al-Kabani Matalul Bitul Hayatih, di antaranya ulama menjelaskan ketika seorang itu sungguh-sungguh istighfar dan menghadirkan Nabi Muhammad SAW, maka Rasul akan hadir untuk mintakan ampun untuknya. Ya, Rasul akan hadir, ar-Rasul akan hadir seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, memintakan ampun untuknya. Nah, makomnya orang-orang yang sudah tinggi, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka akan melihatku di alamnya nyata. Man ra'ani fil manam fa sayarani yaqadha. Siapa melihatku di alam mimpi, dia akan melihatku di alamnya nyata. Maka ada orang-orang yang hanya melihat Rasul di alam mimpi, ya, kemudian nanti setelah itu berbuah bisa melihat di alam nyata. Orang-orang yang sudah bisa melihat Rasul SAW di alam nyata, ketika Rasul memintakan ampun untuknya, ia akan melihat Rasul mintakan ampun untuknya. Karena itulah Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, thariqahnya istighfar, karena setiap kali istighfar, beliau melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini, ya, begini-begini ini sebetulnya nggak layak di-share ya. Keenakan yang dapat share-sharean ilmu begini. Ini semua ilmu loh ya, ilmu, bukan omong kosong ya. Ini ilmu yang sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya hubungan Nabi SAW dengan umatnya itu luar biasa. Ada yang mengatakan bagaimana kalau Rasulnya bisa ke sana, bisa ke sini, bisa, kan umat manusia banyaknya luar biasa. Ya, alhamdulillah ada WhatsApp. Ya, minimal mendekatkan pemikiran kita. Kalau WhatsApp saja itu ya bisa memberikan pesan balasan kepada sekian banyak orang. Saya ini satu nomor, kalau saya setting auto replay ya, auto replay itu nanti replay atau replay buh sing dia
Bahasa Inggris saya kan nggak jelas gitu ya. Replay sama replay yang betul yang mana, wallahu a'lam. Yang penting paham maksudnya kan? Ya, kalau saya setting itu ada 1000 orang kirim, langsung dia membalas ke 1000 orang. Betul ya? Jalan ini balasan saya ke 1000 orang. Kalau teknologi WhatsApp aja bisa seperti itu, lantas bagaimana dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW? Ya, satu matahari bisa menyinari seluruh jagat, mendatangi seluruh wilayah. Lantas bagaimana dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW? Jangan pakai akalmu, karena akalmu masih belum akalnya orang yang berakal. Levelnya lain, ya akal kita ya masih belum. Tapi kalau orang-orang yang berakal akan berpikir betul tuh. Makanya orang-orang yang ya walaupun belum iman, dia pakai akalnya mempelajari Islam, dia akan kaget banyak informasi teknologi yang ada dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok ngomongnya jadi semakin begini ya? Mau dilanjut? Dikit lagi boleh? Ini bab karomah, keramat. Untuk yang nggak percaya, tolong segera matikan YouTube-nya. Demi kebaikan bersama. Daripada nanti nggak percaya keramatnya wali kan jadinya dosa. Mengimani keramat wali kan bagian pada iman pada yang iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karamah para aulia. Iman pada Al-Quran. Al-Quran itu kan isinya banyak mukjizat sama karamahnya para wali. Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu ziarah bersama orang-orang Irak, berangkat dari Baghdad ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ziarah itu ya ziarah Nabi, bukan ziarah masjid Nabi. Kalau masjid Nabi ya mau sholat tahiyatul masjid di sana, sholat 5 waktu itu di masjid Nabi. Kalau ziarah ya ziarah Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun kita mengunjungi masjid Nabi SAW punya nilai yang luar biasa, tapi niat ziarah pada Rasulullah SAW. Ya, mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Ziarah kepada Rasulullah SAW bawa rombongan. Ya, saya belum pelajari detailnya, tapi ada yang mengatakan bahwa rombongan itu 70.000 orang. Itu Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dan 70.000 orang itu beliau sendiri yang membiayai. Betapa kayanya ulama ini. Ikut semua sama saya bayarin. Di Martapura, di Banjar belum ada yang sanggup ngajak 70 orang bayarin semua. Baru bawa 10 orang aja udah rasanya Masya Allah kan begitu ya. Udah ini orang dermawannya luar biasa. Bawa 100 orang satu pesawat, ya itu dermawannya luar biasa. Ini bawa 70.000 orang, satu negara dibawa. Haul ya, satu rombongan haul dibawa ziarah Nabi Muhammad SAW. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, beliau mengucapkan satu syair yang cukup masyhur. Ya, syair yang cukup masyhur, saya nggak hafal, tapi ada petikannya yang saya ingat. Ya, fi halati ruhi kuntu ursiluha. Dulu waktu saya masih jauh dari Nabi Muhammad SAW di Irak sana, saya kan nggak kesini nih Rasul, saya kirimkan ruh saya lewat sholawat dan salam. Jadi kalau kita ucap ya Nabi salam alaika, itu ruh kita lagi berkunjung pada Nabi Muhammad SAW. Ya tadi saya katakan nggak ada jarak itu ya. Ruhku yang ku utus ke sini. Fahadhihi daulatul asbab qad hadarat. Sekarang wahai Nabi SAW, tubuh saya sudah berada di hadapanmu bersama ruh saya. Famdud yaminaka ituhdhu biha syafati. Tolong ulurkan lengan tanganmu agar bibirku ini mendapatkan kemuliaan untuk mengejutnya. Nah disitulah yang hadir melihat tangan Nabi Muhammad SAW ya keluar dan dikecup oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Nah yang bisa lihat Nah kamu dan saya mudah-mudahan nanti bisa lihat. Amin. Orang kalau udah iman tuh nanti akan diberi. Nah yang musok sih mana mungkin? Apa bisa? Oh dia kok menyamakan Rasul dengan dirinya? Itu Rasulullah SAW. Dalil siap. Ustadz ulama harus bisa ngasih dalil. Isra Mi'raj. Dalilnya Isra Mi'raj. Saya mau nanya, di Isra dan Mi'raj apa yang tidak dilihat Nabi Muhammad SAW? Rasulullah itu manusia, masih hidup dengan jasadnya, dengan rohnya, bertemu dengan nabi-nabi yang sudah meninggal dunia. Melihat di alam ini, bukan di alam barzakh. Di Masjidil Aqsa, sholat berjamaah.
Bukan nabinya dibawa ke alam barzah. Itu anbiya wal mursalin dibawa ke alam dunia, bisa dilihat langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma tangan, sekujur tubuhnya, rukuk, sujud, sholat berjamaah, ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW. Setan pasti mulai bisikin, ya itu kan Nabi. Kamu siapa? Udah paham, saya mau gaya-gaya kerja setan, udah paham. Udah cukup lama kita berinteraksi dalam pengajian. Ya. Alhamdulillah Nabi udah ngasih jawaban. Bukan saya yang kasih jawaban. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya Nabi. Jadi kalau Nabi bisa begitu, ulama juga bisa. Tentunya kadarnya berbeda. Sama-sama handphone. Handphonemu bisa buat syuting, handphoneku juga bisa, cuman hasilnya berbeda. Betul. Paham kan? Ya. Ini bisa buat syuting nggak? Bisa. Handphonenya siapapun harga 200.000 bisa buat syuting. Kalau ada kameranya, ada aplikasinya, bisa buat syuting. Tapi ya hasilnya berbeda. 8K sama apa sih itu? Mini VGA. Ya, VGA zaman dahulu kalah ya. Hasilnya berbeda. Al-ulama warathatul anbiya, ulama mendapatkan apa yang didapatkan Nabi SAW, tentunya sesuai dengan takaran ulama tersebut. Jadi jangan mengatakan, oh itu Nabi, oh itu Rasul. Kalau begitu ya, nanti selesai kita nggak bisa mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa kita disuruh mencontoh? Kenapa kita suruh meneladani? Karena dikasih contoh sama Allah Ta'ala. Ini loh, nabimu begini, hasilnya begini. Nabimu begini, hasilnya begini. Kamu kalau ngikutin akan dapat yang serupa, tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Jelas? Berarti ngucap salam ini keren atau enggak keren? Dekat banget ya sama Rasulullah SAW ya. Nah kalau udah bisa dekat sama Nabi, kenapa masih bingung hidup? Kenapa masih suntuk? Ya Nabi salam alaika. Oh senang. Rasulullah jawab. Iya, cuma belum dengar. Beda dengan Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam. Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam. Itu kalau sholat at-tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau sama makmumnya sama mendengar jawaban wa alayka salam ya syekh. Jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Orang ngasih salam itu sunnah, jawab hukumnya wajib. Masalahnya kan kita kan ya budek-budek gimana gitu. Tapi jangan samakan telinganya wali dengan telinga kita. Ya seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Khutbah Jumat teriak-teriak. Syariah naik gunung. Yang di situ ya bingung, ini ngomong sama siapa ini? Tapi paham, nggak mungkin ngelantur, nggak mungkin. Maka ketika pasukan perang itu kembali ditanya, waktu hari Jumat tanggal sekian, itu khalifah kok teriak naik gunung, ada apa? Oh betul, kita lagi perang terdesak. Tiba-tiba dengar suara khalifah memerintahkan, naik gunung. Kita pun naik gunung dan kita menang. Hebatnya sahabat, jarak kurang lebih 500 khutbah Jumat. Telinga sahabat. Ya. Oh, gimana? Mau baca di kitab Sahih Bukhari. Itu sahabat mengatakan, kunna nasma' tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dahulu kami para sahabat biasa. Kunna nasma'. Dahulu kami para sahabat biasa mendengar makanan yang kami makan itu bertasbih pada Allah Ta'ala. Nah, cuman masalahnya begini nih, kita ceritakan ke diri kita, nggak ceritakan ke anak-anak kita. Yang kita ceritakan Doraemon, jendela Doraemon, Superman, Batman, ya. Yang kita ceritakan itu apalagi tanah, ya. Satu jendela, Masya Allah, layangan mabur gitu kan ya. Ya diceritakan model begitu. Nggak diceritakan ini karamahnya para aulia, nggak ceritakan mukjizatnya anbiya wal mursalin, nggak diceritakan. Sehingga ketika kita dengar yang benar, kita anggap itu aneh. Dengar yang khayal, kita anggap itu benar. Kan kebalik pola pikir kita. Betul ya? Dengar jendela Doraemon, diyakini ada itu. Nanti akan muncul itu. Teknologinya akan ada, gitu kan ya? Gak mungkin tuh orang Jepang itu ngarang-ngarang gak pakai ilmu. Orang Jepang tuh udah mikir semuanya. Iman nih sama orang Jepang. Masya Allah. Boleh-boleh aja. Saya juga percaya kalau orang buat film itu juga pakai penelitian, gitu kan ya? Harapannya ada alatnya bisa ditemukan. Nah kenapa pertanyaannya mereka buat film
Sementara mereka nggak punya alatnya, mereka menghayalkan bisa sampai Star Trek disinarin bisa pindah tempat. Kenapa mereka buat film seperti itu? Caranya adalah karena di Islam itu ada. Karena di wali-walinya Allah Ta'ala itu ada. Nah mereka bingung, ini kok bisa? Nggak mungkin keliru. Tapi teknologinya bagaimana? Mereka berpikir, kemudian buat film kita nikmati, kita imani. Tapi ceritanya Aulia wa Sholihin kita anggap aneh. Siapa yang salah? Kita, karena kurang belajar. Padahal Al-Quran itu isinya kisah-kisah, ya, karomahnya Aulia dan mukjizatnya Nabi dan Rasul. Alhamdulillah. Sudah mau adzan ya? Oh ya, adzannya jam berapa? Masih lama ya? Iya, kan nggak langsung adzan toh? Iya kan, kita nyemil-nyemil dulu di sini gitu ya. Cemil-cemil dulu, masa langsung sholat gitu ya. Pemirsa dimanapun antum berada, kalau you suka dengan tayangan ini, segera pencet tombol gabung ya, biar bisa dapat tayangan-tayangan yang lain. Kemudian juga kasih komentar di kolom chat itu. Kira-kira seneng nggak nih dengan kajian yang semacam ini? Kalau yang di sini nggak dirasa seneng, insya Allah. Saya husnudon saja. Ya, nggak seneng juga nggak jadi masalah. Aku cukup senang dengan diriku sendiri. Jadi aku nggak butuh senang darimu, saudara-saudara. Butuh gitu ya. Itu namanya orang pede tingkat tinggi. Kita harus pede, seneng loh. Makanya tahu kalau orang ngaji walaupun suaranya nggak enak tapi seneng tuh ya. Wow, ya. Suaramu nggak enak, aku cukup senang dengan suaraku, jadi aku tak butuh penilaianmu. Ini namanya orang pede, bukan sombong, bukan. Insya Allah nggak sombong, tapi saya menikmati gitu. Menikmati ngajar begini itu nikmat, asyik gitu. Nah kalau begini bisa asyik, ngapain bingung hidup? Makanya jazakallah khairan guru sekumpul ya, rahimahullah, ngajarin banyak orang Banjar dan yang lain, ngajarin banyak ya. Sebelum beliau juga pada ngajarin, tapi beliau ngajarin banyak untuk orang nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ketika qasidah tadi ingat ketika guru sekumpul baca itu ya, qasidah itu dengan puluhan ribu jamaah malam Senin itu ya Sayyidi, terus jamaahnya nggak ada yang diem kan. Beda kalau di majelis saya baca qasidah gitu ya, banyak yang gini, mulutnya nggak ikut gerak, atau mungkin gerak cuman. Ini kan gerak semua ya. Coba pemirsa dengarkan ya, walaupun dengan mic yang nggak jelas di dada saya ini. Coba semuanya ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah.
wa anta hiyatul hakon tadi, coba teksnya. Saya kadang kalau naik gitu nggak hafal. Bacakan aja. Pak. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi sampai fa anta hakon hiyatul har. Hah? Iya, kadang kalau dicari hilang dia. Udah begitu bahasa ini. Ini termasuk salah satu kalimat yang saya kalau diulang-ulang itu nggak akan bosan-bosan. Wa anta haqqan ghiyathul khalqi ajma'ina. Ghiyathul khalqi ajma'ina. Dan sungguh engkau, wahai Nabi SAW, penolong seluruh makhluk yang sesungguhnya. Guru Muhammad, semoga segera menikah. Masya Allah. Amin, amin ya. Ma'lutu fil afiyah. Ya, wa anta ghiyathul khalqi, wa anta haqqan ghiyathul khalqi ajma'ina. Dan sungguh engkau adalah yang sebenar-benarnya penolong seluruh umat manusia. Kalau di mahsyar itu Nabi SAW nggak ngasih syafaat, ya, mahsyar nggak akan selesai, terus dijemur begitu selama-lamanya. Tapi ana laha. Nanti hobi setelah ini ya. Nah, itu karena apa? Karena pertolongan Nabi Muhammad SAW. Nah, dimanapun kita berada, kalau kita panggil Nabi, Nabi datang SAW. Ya, masalahnya tuh kadang kita yang nggak terasa. Dulu makanya adabnya ulama, adab itu ya, adab kalau baca maulid, baca qasidah, itu suruh menghargai tempat. Tempatmu di mana? Ya, tempatmu di mana? Jangan di sembarang tempat, karena kamu akan menghadirkan malaikat. Malaikat akan hadir, arwah kaum soleh akan hadir, dan diharapkan ruhnya Nabi Muhammad SAW dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang nggak ada jarak, ruh itu beda. Ini kira-kira banyak malaikat nggak? Yakin banyak. Terus pertanyaannya, kan tempatnya kecil. Nah, malaikat kan dari cahaya. Cahaya kalau numpuk jutaan ya nggak jadi masalah tuh ya. Nggak ada judulnya cahaya bertabrakan terus jadi sakit, ya enggak. Saling mengisi. Saling mengisi. Alam arwah beda. Alam ruh jangan disamakan dengan alam yang nyata seperti ini. Jelas semuanya? Ya, saya udah ngomong berapa lama Mas itu? 58 menit. Oh, ini termasuk di luar rencana saya ini. Tadi cuma saya hello gitu kan ya, assalamualaikum, hello apa kabar. Terus selesai menikmati ya ini yang ada di depan mata saya ini. Dia tadi mau gini nggak bisa, sudah mau baca contoh tadi. Wah, nanti kalau kemudian masuk ke gigi saya yang lubang gimana? Pakai tusuk gigi repot pula gitu ya. Panjang cerita. Nah, satu bab salam selesai. Masjid sendiri bahasa salam. Selesai kan? Belum puas juga. Ini wajah-wajah haus ilmu. Nah, alhamdulillah. Tapi karena Guru Muhammad sudah hadir, maka tidak layak saya berbicara lebih panjang lagi. Karena harus ada yang dikerjain. Masya Allah. Ya, saya dari kalau setiap ketemu saya doakan segera menikah gitu ya. Masalah wal jamalah waridho wal inayah. Itu doa saya cuma satu tok buat beliau. Tidak ada yang lain saya. Yang lain udah doakan yang lain. Kalau saya semoga segera menikah. Saya tolong jadi syuting saya. Ya, biar pemirsa tahu yang ini belum nikah nih. Ya, semoga segera dinikahkan sama orang tuanya, amin. Semoga segera dinikahkan sama kakak-kakaknya, amin. Ya, jangan menikah sama kakaknya, nanti. Ya, semoga diberi kemudahan dalam pernikahannya, amin. Dan juga nanti kehidupan berumah tangganya, amin. Siapa yang mendoakan orang mudah menikah, nanti dia akan mudah dinikahkan. Kalian yang bukan saya, kamu ini ke saya. Habib Zain. Ya, jelas ya. Jadi kelihatannya sederhana, tapi ngucap salam itu punya nilai yang luar biasa. Makanya kalau dalam maulid seringkali orang suka waktu walaqad tasawwafa sallam itu assalamnya justru lemah semua.
Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, cuma diem gitu ya. Padahal itu intinya di situ. Itu kan penutup. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Giliran mahalul qiyam, oh, dia Nabi Assalamualaikum. Masya Allah. Jadi Nabi itu hadirnya cuma mahalul qiyam. Kalau Maulid Simtudurar itu dari awal sampai akhir. Nah seperti itu, bukan mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu di antara hikmahnya biar kaki yang kesemutan bisa meregangkan kaki. Ya, nah mahal waktunya berdiri. Itu Maulid disusun begitu, ada waktunya berdiri karena panjang, biar gak capek. Yang kedua, untuk membayangkan dahulu bagaimana sahabat berdiri ketika Nabi SAW datang dari Mekah menuju Madinah. Makanya wazannya sama dengan Tola'al Badru Alaina. Tola'al Badru Alaina, gitu kan ya? Ya Nabi salam alaika, sama itu. Soalnya kalau saya mau ngomong panjang bisa, tapi nanti yang nggak disuting. Ya, tentang itu Tola'al Badru Alaina. Itu kalau Indonesia, Indonesia tanah airku, betul ya? Tola'al badru alaina min taniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'udhu fina. Lanjut Dewi. Aneh ya? Kok sama ya? Silahkan mikir sendiri. I love, aku cinta Indonesia. Jadi aku belajar banyak hal tentang negaraku. Ya fakul watan minal iman. Kenapa Indonesia Raya itu kok selaras sama Tola'al Badru Alaina? Nanti tanya tuh, terus siapa yang ngarang ya? W.F. Supratman. Terus W.F. Supratman ini sopo? Kok bisa wazannya sama dengan Tola'al Badru Alaina? Makanya kalau ditabir bana pasti nyambung itu. Indonesia tanah airku. Tabir bana pasti nyambung. Nggak mungkin nggak nyambung. Karena memang wazannya sama. Kok wajah-wajah nggak jelas kenapa ini? Alhamdulillah. Pemirsa, Anda tidak tahu saya bicara ini di tengah godaan nafsu yang luar biasa. Tolong Mas Eto tunjukkan ini. Naikkan aja tuh. Nah ini godaan nafsu ini. Masya Allah. Gimana saya ceramah dengan begitu banyak hidangan di depan saya, dan saya sanggup 1 jam tidak berhenti. Nah, ini alasan saya untuk mengakhiri ya, karena saya pengen cicip. Ya, sambil dengar qasidah sambil cicip. Itu dulu ada satu Habib, marganya Al-Hamid, muridnya Habib Ali Habsyi di Malang. Ya di Malang. Cerita ke Habib Anis bagaimana ketika Habib Ali ngarang qasidah, la zilid masrur ya qalbi bi dzikris salaf. Ketika Habib Ali ngarang qasidah itu, Habibnya ini ada. Terus beliau mau nostalgia, sudah tua, mau nostalgia, itu sama makan kurma. Ya makan kurma. Kata beliau, biar telinganya dengar yang enak, mulutnya juga ngerasain yang enak. Ya, jadi semuanya lengkap, matanya lihat yang enak, telinganya dengar yang enak, mulutnya kecut kan ya gak enak. Ya, semuanya enak. Nah, ini ada semua di sini enak. Qasidahnya enak, yang dilihat juga di sini enak, ya, yang dicicipi juga enak. Ya, kita buktikan dulu makanya, enak apa enggak? Ya, setelah yang berikut ini. Ikhwani rahimakumullah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya dimanapun antum berada. Jangan lupa, kalau saya nggak salah besok Jumat terakhir bulan Rajab ya. Maka ketika khotib ada di antara 2 khutbah, bacalah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah 35 kali. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh lagi, atau carilah di share-sharean itu sekarang udah banyak sekali, sebab itu urusannya duit. Insya Allah banyak yang nge-share itu. Siapa baca itu kantongnya nggak akan kosong selama 1 tahun penuh. Nah, sementara besok saya jamnya jam terbang itu. Jadi saya akan bacanya di langit, kan lebih keren insya Allah ya. Di langit. Jadi lebih dekat mengambil. Ya, ngambilnya lebih dekat insya Allah. Afwan, semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.